Kalau kita doa, Allah udah tepi, ud'uni astajib lakum. Kalau kita doa, Allah kasih. Nah, mengijabahnya Allah tuh bukan terserah kita, bukan terserah Allah. Kalau terserah kita kayak tadi, yang hajatan, yang petani, enggak, bukan terserah kita, terserah Allah. Mustahil Allah terpaksa. Kagak. Kita yang terpaksa. Kita lahirnya di Pondok Kacang, ya udah ketetapan Allah. Ada yang lahirnya di Cina, begitu, ketetapan Allah. Allah itu punya sifat namanya iradat. Allah itu punya sifat namanya iradat. Iradat ini bahasa Arab, bahasa Pondok Kacangnya berkehendak. Jadi Allah itu sifatnya berkehendak. Berkehendak itu menentukan. Jadi Allah tuh sifatnya menentukan. Menentukan tuh menetapkan. Jadi sifatnya Allah menetapkan. Menetapkan kaya, menetapkan miskin, menetapkan sehat, menetapkan sakit, dan seterusnya. Semuanya berdasarkan ketetapan Allah. Kita makhluk sifatnya terpaksa. Kita sifatnya terpaksa. Tidak bisa menetapkan. Keinginan bisa. Yang dagang pengen untung, yang sakit berobat pengen sembuh, pengen doa. Adapun yang menyembuhkan, adapun yang ngasih untung Allah. Karena dia punya sifat namanya iradat. Kita punya kepengen doang, itu yang kita punya. Karena itu sifat iradat ini punya operasi, punya ta'alluq, punya daya kontak, daya kerja. Kalau Allah berkehendak, apa yang dikehendaki oleh Allah, maka jawabannya semua yang boleh-boleh. Tidak ada yang pasti, tidak ada hubungannya dengan yang mustahil. Yang boleh-boleh semuanya ditetapkan oleh Allah dengan sifat iradah. Allah mustahil terpaksa. Allah mustahil kasihan. Enggak. Allah tuh enggak kasihan. Semuanya berdasarkan ketetapan. Kalau Allah tuh kasihan, maka enggak akan terwujud apa saja. Contoh, ada dua orang bertetangga. Yang satu usahanya bertani, yang satu mau hajatan. Nih yang mau hajatan nih kira-kira pengennya panas apa hujan? Hah?
pengennya panas. Yang petani pengennya hujan. Dua-duanya pengen dikasihani sama Allah. Dua-duanya berdoa. Doanya nangis dua-duanya. Yang si petani nangis pengen, yang hajatan pengen panas. Yang terwujud yang ditetapkan Allah. Begitu. Ada orang nyalon presiden, dua-duanya pengen jadi, maka kalau Allah terpaksa presiden dua, karena duanya enggak, yang ditetepin satu. Begitulah Allah. Jadi dengan saudara doa nangis-nangis, sianan ini orang nangis-nangis, ya udah saya kasih aja, dua-duanya nangis, ya udah, enggak hujan enggak panas, enggak bisa. Begitu semua yang terwujud ketetapan Allah. Yang namanya pasien pengen apa? Sembuh. Dokter sholat duha minta apa? Dokter sholat duha minta apa? Minta apa? Orang sakit. Benar nggak? Minta orang sakit nggak dokter? Hah? 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 Iya, rezekinya dia dari apa? Berarti minta apa? Orang sakit. Dokter mintanya orang tuh sakit. Kita pasien mintanya sembuh sehat. Dua-duanya minta. Terserah Allah. Maka ada yang sakit, emang juga karena dokter juga sholat duha. Begitu. Semuanya ketetapan Allah. Ketetapan Allah terwujud kalau Allah mau terwujud. Ada orang sampai berzina pakai kondom punya anak. Kalau Allah mau begitu. Semuanya ketetapan Allah. Tidak ada yang enggak ditetapkan oleh Allah. Kalau kita faham semuanya ditetapkan Allah, maka gantungkan harapan kita kepada yang maha irodat, maha menetapkan. Yang maha menetapkan Allah. Jangan takut, semuanya sudah ditetapin sama Allah. Semuanya. Kita jangan takut sama hidup. Semuanya ada ketetapan Allah. Apa aja yang terjadi tidak akan lepas dari ketetapan Allah. Allah mustahil terpaksa. Terpaksa tuh kasihani orang. Enggak. Allah enggak begitu. Jazakumullah ustaz. Barakallahu fiik. Itu begitu. Allah enggak kasihan. Allah udah tetepin. Kalau kita doa, Allah udah tetepin. Ud'uni astajib lakum. Kalau kita doa, Allah kasih.
Nah, mengijabahnya Allah tuh bukan terserah kita, bukan terserah Allah. Kalau terserah kita kayak tadi, yang hajatan, yang petani, enggak, bukan terserah kita, terserah Allah. Mustahil Allah terpaksa. Kagak. Kita yang terpaksa. Kita lahirnya di Pondok Kacang, ya udah ketetapan Allah. Ada yang lahirnya di Cina, begitu, ketetapan Allah. Cina, ada orang-orang Cina. Tahu Cina nggak? Hah? Tahu orang Cina nggak? Tahu. Saya mau tanya, saudara nih yang ngaji, pernah lihat Cina nangis nggak? Hah? Hah? Oh enggak, saya nggak pernah lihat Cina aja nangis. Biasa aja lihat Cina nangis. Ya apa? Biasa aja. Jadi saudara, semuanya ditetapkan oleh rezeki kita, ditetepin. Yang kita punya apa? Usaha kita punya, tapi usaha itu tidak sama dengan berhasil. Tidak. Berhasil mau sama dengannya ketetapan Allah. Usaha bisa hasil, bisa tidak, tapi usaha ini karena perintah Allah dapat ganjaran. Saudara gojek dapat ganjaran, saudara dagang dapat ganjaran. Kenapa? Usaha. Ngaji nih sama dengan pengen dapat ilmu. Makanya diterangkan oleh Nabi, menuntut ilmu wajib. Menuntut ilmu tuh usaha nyari ilmu. Pinter mau kagak urusan Allah. Ngajinya ini urusan kita. Kita berusaha. Tidur sama bini usaha, punya anak urusan. Jangan kita kagak usaha. Itu mau wirid aja di Masjid Nurul Jannah baca Yasin 40 kali, bininya kagak dikelonin. Punya anak enggak? Hah? Kenapa? Iya kagak usaha. Jadi usaha itu ada jurusannya. Pengen punya anak kagak tidur sama bini, wirid aja di kuburan wali. Iya kagak dikasih. Begitu. Kudu apa? Usaha. Usaha tuh dapat ganjaran kalau sesuai dengan syariat. Jadi Allah tuh mustahil terpaksa. Kita sifatnya terpaksa. Ada yang menyebut, apakah doa itu bisa menolak takdir? Jawaban yang sesungguhnya tidak bisa. Itu katanya doa bisa menolak takdir. Kalau mau jujur, doanya aja bagian dari kalau Allah kagak takdirin, lidahnya nggak bakalan gerak untuk doa. Maka dengan lidahnya gerak tuh ditakdirin untuk doa, maka ditakdirin juga untuk ditolak. Begitu. Sebenarnya tidak. Wong ketetapan Tuhan. Sudah ada ketetapannya. Semuanya ada. Cuman kadang kita salah memahami ketetapan.
Ini namanya salah. Kita belum dagang, ya orang kayak gua mana untung, dagang belum. Ini namanya kagak bener, dagang dulu. Kalau udah buka warung sore kagak laku, ketetapannya rugi. Begitu. Orang belum dagang, udah main tetepin aja. Kayak kita nih, pasti masuk surga enggak? Hah? Ini yang ngaji nih, pasti masuk surga enggak? Belum tentu. Pasti masuk neraka? Hah? Belum tentu juga. Belum tentu. Maka kita ngaji ini namanya usaha mengejar ketetapan. Entar mati. Kalau udah mati kelihatan kita ketetapannya surga atau neraka. Begitu. Gara-gara enggak memahami takdir, enggak memahami iradat, main tetepin aja. Pokoknya gua mau surga aja, walaupun kagak sholat. Rumus dari mana? Orang Nabi aja yang udah pasti sholat, lah kita pasti belum, kagak sholat. Ini mah surga belum tentu, neraka iya. Bener nggak? Salah dia ketetapan. Kita masih bujangan, ya kayak orang kayak gua nggak bakal punya anak. Atuh iya nikah kagak, ya kan? Gitu. Nikah dulu. Begitu, kayak begitu. Namanya hidup nih kita enggak paham takdir kecuali bila terjadi. Kalau belum terjadi jangan nyerah. Nih kita belum terjadi neraka, masih hidup, jangan nyerah. Maka ibadah ngaji ini nyari surga untuk menuju sebuah ketetapan. Begitu. Ya orang kayak gue pasti neraka. Ya kagak. Enggak ada barang pasti. Semuanya mungkin. Kayak orang dagang. Pasti untung? Belum tentu. Pasti rugi? Belum tentu. Kalau pengen untung, dagang. Kita berobat pasti sembuh, pasti kagak sembuh. Nah, kalau sakit berobat, jangan main disimpulin. Ya udah gua mau takdirnya jadi orang miskin, ya kagak begitu. Kudu usaha. Tukang mebel aja jadi presiden tuh usaha. Bener nggak? Ya Allah. Usaha, jangan nggak usah. Tuh udah nyerah aja, berat lawan 9 naga. Usaha dulu, udah usaha tuh baru. Orang belum usaha udah berat, mikul belum. Ini nggak benar. Iradat sifat Allah. Dalilnya mana? Ini adanya kita. Ini iradat. Kalau Allah tidak bersifat iradat, terpaksa. Kalau terpaksa kagak ada kita. Bapak kita pengen punya anaknya laki, emak kita pengen punya anaknya perempuan. Emak pengen perempuan, bapak kita pengen laki. Mana dua-duanya nangis. Ya udah dijadiin aja setengah laki. Ya kagak. Yang terjadi ketetapan Allah. Mau laki ketetapan Allah, kita bisanya usaha. Usaha itu tidak sama dengan pas. Tidak. Masih bener gak ini? Ini kita harus pahami. Jangan nyerah, jangan. Salah kita kalau nyerah. Jangan. Hidup ini semuanya di atas usaha.
usaha dulu. Begitu semuanya, begitu saudara. Jadi kalau Allah terpaksa, enggak ada kita, gitu. Enggak ada langit, enggak ada bumi, enggak ada kita. Kalau terpaksa, Allah enggak. Karena itu kita kudu tenang hatinya, ngikuti ketetapan Allah. Begitu. Rezeki ditetepin gak sama Allah? Ditetepin gak? Ditetepin dengan sifat iradah. Jangan berhenti di situ. Apa yang ditetepin Allah pada rezeki? Ada rezeki bagi orang malas, ada rezeki bagi orang sungguh-sungguh. Ini semuanya rezekinya orang malas sama rezekinya orang sungguh-sungguh sama apa beda? Beda, kudu paham. Gua mau udah tidur aja dah. Tidur aja, kan udah ditetepin nama Allah. Ini namanya salah. Ini biar ngerti irodat nih. Kayak orang mancing. Ini biar ngerti. Saya mau simpulin biar ngaji nggak banyak tapi paham. Saya ini sama orang yang tukang mancing demen banget. Walaupun saya enggak hobi mancing. Sama yang tukang mancing itu saya cinta sama dia. Sebab tukang mancing itu guru saya. Saya demen sama yang mancing. Ada yang di Perigi Lama, ada yang di Teluk Naga, begitu mancingnya. Ada yang di Ciseeng, ada juga yang ampe Tanjung Kait, ada yang di Kamal, ada juga yang Muara Gembong. Mancing itu saya demen sama dia. Ada juga yang sebelum perempatan Bingung, emang ada? Enggak ada, ya alhamdulillah. Itulah orang mancing saya demen. Karena orang mancing itu paham irodat. Makanya saya demen. Paham irodat. Orang mancing tuh pengen dapat ikan. Semua orang mancing pengen dapat ikan. Orang mancing. Ada orang pengen dapat ikan, tidur mulu di rumah. Ini tindakannya benar apa salah? Kenapa salahnya? Enggak usah. Ada orang pengen dapat ikan, tapi enggak bawa joran. Tahu joran enggak? Palesan. Iya. Enggak bawa. Ini dapat ikan enggak? Kenapa? Kan berangkat. Hah? Salah cara. Salah cara. Bawa joran tapi dia enggak pakai pelet. Dapat ikan enggak? Kenapa? Salah cara. Makanya saya demen sama orang mancing. Ikan namanya hakikat.
Ikan namanya hakikat. Ini biar ngerti nih. Ikan tuh namanya hakikat. Berangkat dari rumah menuju perigi lama namanya syariah. Namanya bawa palesan, bawa peletnya nggak sembarangan, pakai keju Kraft. Ini namanya torekat. Cara namanya torekat. Jadi hidup itu yang paling bahagia orang yang bisa menggabungkan hakikat, torekat, syariah. Itu orang sukses. Bila kita pengen sukses, ada 3 instrumen, namanya syariat, namanya torekat, namanya hakikat. Hakikat apa tadi? Apa? Dapat ikan. Syariat apa? Berangkat menuju mana? Menuju pemancingan. Torekat bawa alat doang. Iya, umpan juga. Tuh namanya torekat. Ikan itu apa? Ikan itu bahasa agamanya namanya surga. Biar gampang, ikan tuh kalau dilarikan bahasa agama namanya surga. Ikan. Syariat itu bahasa agamanya namanya ngaji. Namanya ngaji. Ngaji. Palesan tuh joran ama umpan namanya ngibadah. Namanya ibadah. Namanya. Ada orang tidur mulu, ngaji kagak, sholat kagak, pengen masuk surga. Bener salah? Salahnya di mana? Salahnya di mana? Hah? Hah? Enggak, berangkat ke Empang kagak bawa palesan. Hah? Enggak berangkat ke Empang kagak bawa joran, tapi pengen dapet ikan, namanya mimpi. Dapat surga enggak? Ada orang KTP-nya Islam, sholat kagak, ngaji kagak, mabok mulu, pengen masuk surga. Namanya orang apa? Ini biar paham. Namanya orang namanya orang orang apa? Orang apa namanya?
menghayal. Itu begitu. Ada nggak ngaji enggak, sholat kagak, pengen mati masuk surga, ada nggak? Ada. Banyak. Dia enggak ngaji ama yang mancing gitu. Makanya saya mau demen sama orang tukang mancing, ngajarin cara hidup, memahami irodat. Ada orang, bang, mancing yuk ke empang. Dia melotot waktu diajak mancing. Lu jangan ajak-ajak gua mancing. Kalau kata Tuhan gua dapet ikan, walaupun kagak mancing, gua dapet ikan. Ini bener apa salah? Hah? Bener apa salah? Hah? Salahnya di mana? Ini speaker ini kedengeran nggak sih? Kedengeran nggak? Kalau orang pondok kacang tuh kalau ditanya didiemin apa dijawab? Kan bingung juga saya kan. Apa musuhan sama saya? Ada orang mau mancing, ngajak temennya, bang mancing yuk. Dia bilang, lu jangan ajak-ajak gua mancing. Kalau kata Tuhan gua dapet ikan, walaupun gak mancing, gua bisa dapet ikan. Tuh ngomong begitu tuh bener apa salah? Hah? Salahnya di mana? Hah? Salahnya di mana? Hah? Tidak mau usaha. Salahnya tidak mau usaha. Salahnya tidak, kan dia bilang walaupun gua kagak mancing, kalau kata Tuhan gua dapet ikan, dapet ikan. Lu aja yang berangkat mancing, kalau kata Tuhan kagak dapet. Kata dia, tuh dia ngomong begitu tuh, benar apa salah? Hah? Ini bapak nih mau saya kan lagi nongkrong di Gardu. Mau kemana bang? Kata saya mau mancing. Yuk mancing yuk. Saya jawab, kalau kata Tuhan dapat ikan, biar gua duduk di Gardu, gua dapet ikan. Lu jangan ajak-ajak gua. Lu aja yang mancing, kalau kata Tuhan kagak dapet. Tuh, bener apa salah? Hah? Bener? Kenapa bener? Hah? Iya, entar ngomong. Ini bener apa salah? A bener, B salah gitu. Jawaban itu. Benar. Benernya di mana? Ketetapan. Iya, artinya benar apa salah? Iya kan ditanya nih, makanya kalau ditanya
A dulu, B nih, tinggal pilih. Kan nanti saya nanya alasannya. Ini kan ngaji, nyari benar. Kita makanya kalau diem aja, saya tidak bisa mengukur Allah kasih ilmu apa kagak mas saudara. Begitu maksud saya. Kalau saudaranya diem aja kan saya tidak bisa mengukur saudara ini dikasih cahaya nggak hatinya sama Allah. Saya kan nggak bisa membaca itu. Ada orang kalau takut saya tuh kan guru kalau jawab nantinya salah gua, temen kita mau mancing, ketemu temen kita lagi duduk di gardu. Dia nanya, mau kemana bang? Ya mau mancing. Yuk mancing yuk, kata kita sama teman kita yang duduk di gardu. Dia jawab melotot. Kata dia, lu jangan ajak-ajak gua mancing. Kalau kata Tuhan gua dapet ikan, biar duduk di gardu, gua dapet. Lu aja yang berangkat belum tentu dapet. Kalau kata Tuhan kagak mau kagak. Tuh, dijawab begitu oleh teman kita. Tuh jawaban teman kita tuh benar apa salah? Benar, benarnya di mana? Percaya dengan ketetapan Allah. Begitu. Benar apa salah? Enggak. Jadi gimana? Yang usaha aja belum tentu dapat. Jadi jawaban dia tuh benar apa salah? Hah? Lah, saudara tinggal jawab benar apa salah gitu doang. Hah? Hah? Jadi benarnya di mana? Hakikat. Hidup itu ada hakikat. Kan udah saya terangin. Ada apa? Ada hakikat, ada syariat, ada tarekat. Tiga-tiganya kesatuan yang tidak boleh dipisah. Tiga-tiganya. Makanya ketika kita mau mancing, ketemu tuh teman lagi di gardu. Bang mancing yuk. Dia melotot. Kata dia, lu jangan ajak-ajak gua mancing. Kalau kata Tuhan gua dapet ikan, biar duduk di gardu, gua dapat. Lu aja yang berangkat belum tentu dapat. Tuh, bener apa salah dia ngomong gitu tuh? Hah? Salahnya di mana? Dia salah. Jadi cara jawab kita gimana sama dia? Waktu dia melotot itu, kita diem aja atau gimana? Yang mancing aja, apalagi? Jadi omongan dia begitu tuh benar apa salah? Hah? Benar apa salah? Yakin tuh salah? Hah? Hah? Benar apa salah? Salahnya di mana? Iya, artinya benar apa salah? Hah? Dia mau ngomong begitu tuh benar apa salah? Salahnya? Iya baik, saya mau rubah pertanyaannya biar saudaranya paham.
Sebetulnya saya ini berupaya mensederhanakan agama biar saudara paham. Kalau saudara paham yang sederhana, nanti yang saya mau tanya nih, saudara paham bakalnya. Begitu. Ada orang kita mau ke Masjid Nurul Jannah, lagi duduk di gardu. Mau kemana? Mau sholat. Bang, sholat yuk. Lu jangan ajak-ajak gua sholat. Kalau kata Tuhan gua masuk surga, surga. Lu aja sholat belum tentu surga. Omongan dia tuh bener apa salah?